DPR RI akan gelar rapat bersama tim perumus terkait RUU Hak Cipta Lagu. Lumba-lumba terdampar di Pantai Sawarna berhasil diselamatkan. Menikmati pameran flora dan fauna di lapangan Banteng. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu yang sedang hangat berbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Kita ke informasi utama, pemirsa. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan bahwa pihaknya dan pemerintah akan mengadakan rapat dengan tim perumus yang tergabung dalam musisi, LMKN, LMK, hingga pencipta lagu. Dasko mengatakan rapat tersebut untuk mempercepat revisi Undang-Undang Hak Cipta Lagu yang belakangan menjadi sorotan publik. Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah telah membentuk tim perumus untuk membahas revisi Undang-Undang Hak Cipta Lagu. Dalam tim perumus ini diisi oleh perwakilan musisi tanah air, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Lembaga Manajemen Kolektif, hingga pencipta lagu. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya dan pemerintah akan menggelar rapat bersama tim perumus pada 27 Agustus mendatang. Rapat tersebut digelar untuk mempercepat membahas revisi Undang-Undang Hak Cipta Lagu agar hasil revisi undang-undang itu segera dikeluarkan oleh pemerintah. Pasalnya, persoalan royalti musik sempat menjadi sorotan publik, bahkan membuat masyarakat khawatir untuk memutar lagu-lagu Indonesia. Saya sudah monitor bahwa setelah pertemuan antara DPR, pemerintah, dan perwakilan dari musisi, artis, dan pencipta lagu, itu besok akan diadakan rapat pertama tim perumus di DPR RI. Mudah-mudahan hasil rapat tim perumus yang melibatkan semua pihak itu akan mempercepat revisi Undang-Undang Hak Cipta supaya pengaturan-pengaturannya bisa berjalan dengan baik. Demikian. Mahendra Dewananta, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Informasi lainnya pemirsa datang dari Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menyetujui pemberian status kewarganegaraan Indonesia atau WNI kepada 9 atlet naturalisasi dari cabang olahraga sepak bola dan hoki. Persetujuan ini diketok dalam rapat paripurna keempat masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 26 Agustus 2025. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurizal bersama Sufmi Dasko Ahmad dan Saan Mustafa. Dalam sidang, Cucun menyampaikan bahwa DPR telah menerima surat dari Presiden RI terkait permohonan pertimbangan kewarganegaraan, antara lain surat bernomor R30-R38-R38-R39-R39 tertanggal 25 Juli 2025 serta R51 tertanggal 21 Agustus 2025. Seluruh fraksi di Komisi 10 dan Komisi 13 DPR telah menyepakati pemberian kewarganegaraan kepada 9 atlet tersebut. Apakah paripurna menyetujui? Tanya Cucun yang langsung dijawab serentak setuju oleh anggota Dewan. Ketukan palu kemudian menandai pengesahan keputusan. Melakukan rapat kerja bersama pemerintah untuk memproses pengajuan pemerintah yang kemarin sudah kita rapatkan melalui BAMUS, yaitu 5 orang atlet sepak bola dan 4 orang atlet hoki es. Adapun 5 atlet sepak bola yang resmi disetujui menjadi warga negara Indonesia adalah Mauro Nils, Sabel Koriankop, Isabelle Notet, Pauline Janet van de Poel, dan Maliano Jonathans. Sementara dari cabang hoki es, 4 nama yang turut dinaturalisasi yaitu Savely Molchanov, Evgeny Nurislamov, Artem Bezrukov, serta Adel Habibulin. Keputusan ini merupakan kelanjutan dari rapat kerja Komisi 10 dan 13 DPR RI yang telah lebih dulu menyetujui proses naturalisasi di tingkat komisi pada Selasa 26 Agustus pagi hari. Para atlet tersebut diharapkan segera memperkuat tim nasional Indonesia di berbagai ajang internasional. Dengan persetujuan ini, pemerintah tinggal menuntaskan tahapan administrasi sebelum para pemain resmi mengantongi dokumen kewarganegaraan Indonesia. Mahendra Dewananta, Adi Chandra, Berita Nasional TV.
Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggara ibadah haji dan umroh. Revisi tersebut menjadi dasar hukum perubahan kelembagaan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Persetujuan diambil dalam rapat paripurna keempat masa persidangan 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 26 Agustus 2025. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama Cucun Ahmad Samsurizal dan Saan Mustafa. Sebelumnya Ketua Komisi 13 DPR Marwan Dasopang menyampaikan laporan hasil pembahasan revisi undang-undang kepada seluruh peserta rapat. Marwan menegaskan bahwa substansi perubahan difokuskan untuk memperkuat tata kelola ibadah haji dan umroh, termasuk pelayanan terhadap jamaah. Dasopang juga menegaskan bahwa revisi ini tidak menghapus kuota petugas haji di daerah. Rapat paripurna turut dihadiri perwakilan pemerintah yakni Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas. Dalam pandangan akhir pemerintah, Supratman menegaskan bahwa penguatan kelembagaan melalui kementerian diharapkan memberi kepastian hukum dan peningkatan pelayanan, serta memperluas koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan haji dan umroh. Bekerja sama dengan pemerintah Saudi, Indonesia juga sama bisa diuntungkan. Ya, itu salah satunya. Kita sambut baik gagasan dari Kampung Haji terutama. Sekarang mengelola orang yang setiap tahun bermasalah ini dengan Kementerian Haji kita punya harapan, termasuk Komisi 8 juga nanti akan lebih jelas ya menjelaskan terkait proses kenapa sampai terbentuknya jadi Kementerian Haji, lembaganya lembaga baru. Ya. Adapun Komisi 13 bersama pemerintah sebelumnya telah menyepakati revisi undang-undang dibawa ke tingkat 2 untuk disahkan di paripurna. 8 fraksi DPR yang hadir menyampaikan pandangan fraksi dan masing-masing dan seluruhnya menyetujui revisi undang-undang tersebut. Dengan pengesahan ini, Indonesia resmi memiliki Kementerian Haji dan Umroh yang diharapkan mampu menjawab tantangan penyelenggaraan haji, termasuk efisiensi biaya, peningkatan layanan hingga penguatan peran petugas di lapangan. Mahendra Dewananta, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, dalam forum ITSEC Cyber Security Summit 2025, Presiden Komisaris ITSEC Asia Profesor Ricardus Eko Indraji menegaskan pentingnya keamanan cyber di Indonesia serta komitmen untuk membantu melindungi aset digital nasional. Dalam konteks transformasi digital yang saat ini dilakukan oleh perusahaan swasta, BUMN hingga Kementerian Keamanan Siber dinilai menjadi aspek krusial. ITSEC Asia berkomitmen untuk mendampingi berbagai organisasi dan institusi di Indonesia dalam menjaga sistem aset digital serta teknologi informasi. Terutama perlindungan akan difokuskan pada kritikal infrastruktur demi meningkatkan ketahanan dan pertahanan nasional. Tadi bahwa pemerintah mencanangkan kebijakan percepatan transformasi digital, baik di pemerintah digital maupun ekonomi digital. Lydia Junitya, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Kasus sengketa objek tanah seluas 10 hektar antara ahli waris Brata Ruswanda dengan pemerintah daerah Kota Waringin Barat akhirnya diputus di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan dari pihak ahli waris karena penerbitan surat putusan gubernur adalah perbuatan melawan hukum. Dalam salinan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengadili bahwa menolak seluruh dalil yang diajukan oleh tergugat. Dalam hal ini adalah Pemda Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Menyatakan bahwa surat keputusan gubernur yang dikeluarkan pada tahun 1974 adalah perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Kuasa hukum ahli waris Poltak Silitonga pun mengaku puas dengan putusan tersebut karena semua bukti dan fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah milik ahli waris Brata Ruswanda. Ia menilai dalil yang dibuktikan oleh pihak tergugat dengan hanya mencantumkan fotokopi SK Gubernur tahun 1974 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Poltak juga tidak mempermasalahkan banding yang diajukan oleh pihak tergugat dengan catatan pembuktian yang benar dan tidak adanya intervensi kepada siapapun. Bulan kemarin kita telah menempuh jalan panjang yaitu melaksanakan persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan sudah selesai dan kita dimenangkan
dengan pembuktian-pembuktian yang akurat yang telah kita faktakan di pengadilan, dan sekarang kita mengambil putusan tersebut ke pengadilan ini ya, gitu. Seperti diketahui, kasus sengketa objek lahan seluas 10 hektar yang berada di Jalan Padat Karya, Kampung Baru, Kota Waringin Barat terjadi akibat klaim sepihak oleh Pemda setempat yang menyatakan tanah tersebut merupakan aset daerah. Pihak ahli waris yang memiliki dokumen kepemilikan pun tak terima dan menempuh jalur hukum dengan melaporkan ke kepolisian. Tak hanya itu, pihak ahli waris juga menggugat Pemda Kota Waringin Barat ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Dari Kalimantan Tengah, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, seekor lumba-lumba hidup botol berukuran sekitar 80 cm ditemukan terdampar di pantai Legon Pari, Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Mamalia laut tersebut terlihat lemas saat ditemukan warga yang tengah berjalan di tepi pantai. Seperti inilah video saat petugas balawista dan sejumlah warga melakukan upaya penyelamatan dengan membawa lumba-lumba itu ke perairan yang lebih dalam. Proses evakuasi berlangsung hati-hati karena kondisi lumba-lumba terlihat lemah dan sesekali menggap-menggap di permukaan air. Diduga lumba-lumba tersebut terpisah dari kelompoknya dan terseret ombak hingga ke tepian. Salah satu anggota balawista Pantai Sawarna menuturkan saat ditemukan kondisi lumba-lumba terlihat lemah, petugas langsung mengevakuasi lumba-lumba tersebut ke perairan yang lebih dalam. Beberapa kali lumba-lumba berbalik ke lokasi perairan dangkal, namun akhirnya lumba-lumba berenang menjauh. Bisa dari gerombolannya ya, atau dari rombongannya, atau mungkin dia dari ikan besar, karena kayaknya si lumba-lumba itu kayak stres gitu ya, kayak merasa gitu ya. Kalau di motornya itu ada sedikit buka. Dari pantai Pari, seekor lumba-lumba. Kejadian lumba-lumba terdapat di pantai selatan Banten bukan pertama kalinya. Petugas mengimbau masyarakat yang menemukan hewan laut terdampar agar segera menghubungi pihak terkait. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Pemirsa, cek kesehatan gratis mulai menyasar ratusan pelajar tingkat SMP di Kota Cimahi, Jawa Barat, Senin pagi. Mayoritas para siswa mengeluhkan penglihatan mata. Wali Kota Cimahi pun kini melarang siswa SMP dan SD untuk tidak membawa handphone ke sekolah sebagai upaya mengurangi kecanduan gawai dan sakit mata. Ratusan pelajar di SMP Negeri 6 Kota Cimahi, Jawa Barat antusias mengikuti serangkaian cek kesehatan gratis yang baru pertama kali digelar. Satu persatu siswa ini cek kesehatan mulai dari tensi darah, cek kesehatan mata, gigi, dan juga telinga. Para pelajar ini sangat antusias dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis ini sebab para pelajar sebelumnya tidak pernah melakukan cek kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Dalam pemeriksaan kesehatan ini, mayoritas para pelajar mengeluhkan penglihatan mata yang diduga disebabkan oleh aktivitas bermain gawai. Keluhannya apa tadi, Dek? Keluhannya mungkin matanya agak sedikit minus. Banyaknya keluhan mata pada pelajar ini membuat Wali Kota Cimahi Ngatiana melarang seluruh siswa tingkat SD dan SMP membawa handphone ke sekolah. Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi kecanduan gawai dan mencegah sakit mata. Kalau masalah handphone saat ini sudah berjalan, di sekolah sudah tidak diperkenankan membawa handphone. Ya, jadi kita perlu ketahui bahwa semua pendidikan sekolah, khususnya SD, SMP menjadi kewenangan Kota Cimahi, tidak diperkenankan membawa handphone. Dinas Kesehatan Kota Cimahi menargetkan sebanyak 75.000 pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA serta sederajat akan dilakukan cek kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pelajar di sekolah akan dilakukan secara berkala karena keterbatasan petugas puskesmas. Diharapkan dengan adanya cek kesehatan gratis ini akan mewujudkan generasi emas 2045. Dari Kota Cimahi, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Baru menghirup udara bebas, seorang mantan napi kembali ditangkap anggota Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku bersama komplotan yang melakukan aksi kejahatan modus tukar ATM di Bandara Soekarno-Hatta. Seorang penumpang pesawat tujuan Lampung menjadi korban saat sedang menunggu keberangkatan. Saldo ATM korban terkuras hingga puluhan juta rupiah. Inilah CCTV saat pelaku AM yang baru bebas dari penjara bersama komplotannya menggiring korban ke gerai anjungan tunai mandiri atau ATM di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. AM yang berlaga sebagai WNA Brunei Darussalam berhasil meyakinkan korban, di mana sebelumnya diiming-iming akan diajak bisnis elektronik dengan harga murah. Namun untuk memulai bisnis, korban wajib memiliki tabungan sehingga pelaku dan korban menunjukkan saldo ATM. Usai menunjukkan isi saldo ATM, diam-diam pelaku bersama komplotannya mencatat PIN ATM korban. Sambil menuju terminal keberangkatan, pelaku dengan cepat menukar ATM korban dan langsung berpisah. Di tengah perjalanan, korban mendapatkan notifikasi transaksi transfer ke bank lain sebesar 41 juta rupiah, sehingga tersadar menjadi korban penipuan modus tukar ATM. Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang mendapatkan laporan mengejar para komplotan modus tukar ATM. Salah satu pelaku AM berhasil ditangkap saat sedang wajib lapor di Balai Permasyarakatan Bogor. AM pelaku mengatakan baru 2 kali melakukan aksi kejahatan modus tukar ATM. Yang pertama di Bogor dan yang kedua di Bandara Soekarno-Hatta. Tahu Adi datang ngajakin saya untuk ke bandara. Jadi diajak oleh saudara A. Saudara Adi, ya. Dan langsung tertarik. Langsung tertarik karena kebetulan saya banyak utang karena baru saya baik belum sempat merasakan nikmatnya, tapi sudah ditangkap kembali. Iya, Pak. Sementara itu, Agung Pujianto, Kanit Krimsus Polresta Bandara Suta menjelaskan pelaku AM baru saja bebas menjalankan hukuman kasus yang sama di Lapas Bogor dengan masa hukuman 8 bulan penjara. Sementara akibat aksi pelaku, korban menderita kerugian hingga 46 juta rupiah. Baik, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, diketahui bahwa salah satu tersangka yang sudah kami amankan itu sebelumnya pada tahun 2024 telah melakukan tindak pidana yang sama, penipuan dengan modus tukar ATM. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas di area perkebunan singkong milik warga Kecamatan Kota Bubi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Korban diduga tewas akibat dibunuh oleh pelaku yang identitasnya saat ini sudah dikantongi polisi. Warga Desa Sawah Jajar, Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Lampung digegerkan dengan penemuan mayat wanita di areal kebun singkong pada Kamis malam. Dari identifikasi polisi, mayat tersebut yakni seorang ibu rumah tangga bernama Anita Sari, berusia 29 tahun, warga Kecamatan Sungkai, Lampung Utara. Wanita ini diduga merupakan korban pembunuhan, sebab polisi menemukan adanya bekas luka cekik di bagian leher dan luka goresan di kaki bagian kiri korban. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara AKP Afriyadi Pratama mengatakan dari penyelidikan dan pemeriksaan saksi kini pihaknya telah mengetahui terduga pelaku pembunuhan tersebut dan masih dilakukan pengejaran. Bahwa ada dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap korban. Saat ini tim kami dari Resmob sedang melaksanakan penyelidikan dan kami sudah mengantongi yang diduga sebagai pelaku. Saat ini jasad masih dilakukan autopsi di RSUD Ria Cudu, Lampung Utara guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari Lampung Utara, Lampung, tim liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, akibat melawan saat akan ditangkap, satu anggota komplotan pelaku pencurian 4 unit sepeda motor dalam satu hari di kota Bandar Lampung terpaksa dilumpuhkan petugas. Pelaku berhasil ditangkap berkat patroli hunting tim TKP 308 Polresta Bandar Lampung dan adanya rekaman CCTV saat komplotan tersebut melakukan curat bor di sejumlah TKP.
Inilah rekaman CCTV saat komplotan pelaku curanmor asal Kabupaten Lampung Timur Lampung kembali beraksi melakukan pencurian di Kota Bandar Lampung pada 20 Agustus lalu. Dalam sehari, komplotan berisi 2 orang pelaku ini berhasil menggasak 4 unit sepeda motor jenis Matic di 4 lokasi berbeda di Kota Bandar Lampung. Modus yang dilakukan yakni hunting mencari sepeda motor yang diparkir di halaman rumah, kos-kosan, ataupun kantor pada siang dan malam hari. Berbekal rekaman CCTV itu, tim TKP 308 Polresta Bandar Lampung yang melakukan patroli hunting berhasil menemukan pelaku saat akan kembali ke wilayah Lampung Timur. Saat itu, satu pelaku berinisial AS terpaksa dilumpuhkan akibat mencoba melawan, sementara rekannya melarikan diri. Dari pengembangan, polisi pun menemukan 4 sepeda motor yang berhasil dicuri komplotan tersebut dalam 1 hari, berada di rumah pelaku AS yang ternyata merupakan residivis kasus serupa. Ini sehari 4 motor ini. Jadi dapat ditaruh dulu di kos-kosan di daerah Raja Basa, baru kemudian mereka tidak mengantarkan sendiri kembali, tetapi ada teman yang disuruh datang untuk ambil. Usai mengamankan 4 sepeda motor yang sebelumnya dicuri pelaku, kini polisi langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada masing-masing korban. Salah seorang korban, Meisari, mengatakan saat terjadi pencurian, alarm sepeda motornya sempat berbunyi, namun berhasil dimatikan oleh pelaku sehingga ia pun tidak menyadari sepeda motornya telah hilang. Karena pada saat itu saya itu lagi posisinya lagi setoran di kantor. Nah, itu tuh pintu itu tuh memang udah ditutup, cuman memang nggak digembok aja sih, karena kan kalau di Mekar itu kan kita kan setoran itu gentian ya Mas ya, jadi kita nggak ngeh kalau motor kita itu diambil orang. Saat ini polisi masih memburu 1 pelaku lainnya dalam komplotan ini. Sementara atas perbuatannya, pelaku AS bakal dijerat dengan pasal 363 KUHP. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa setia Berita Nasional TV, jangan kemana-mana, sesaat lagi akan ada informasi menikmati pameran flora dan fauna di lapangan Banteng. Informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, ratusan masyarakat dari berbagai daerah mengunjungi Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat untuk menikmati pameran flora dan fauna yang kembali digelar oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu warga bernama Yuningsih dari Jakarta Timur mengaku mengetahui adanya pameran ini dari media sosial dan mengajak anaknya untuk mengenalkan hewan-hewan dan keindahan bunga. Kabar gembira bagi masyarakat yang ingin menikmati hari liburnya bersama keluarga tercintanya secara gratis untuk melihat hewan-hewan dan keindahan taman yang penuh dengan bunga. Kini, Taman Lapangan Banteng Sawah Besar Jakarta Pusat kembali menghadirkan pameran flora dan fauna yang digelar oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seperti inilah ratusan warga dari berbagai daerah mengunjungi Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat bersama teman-temannya dan keluarga. Melihat hewan-hewan yang telah diawetkan atau dibekukan seperti harimau, kura-kura, dan zebra. Tak hanya itu, pengunjung juga melihat keindahan taman yang penuh dengan bunga-bunga dan wayang, serta tak luput duduk bersama melihat air mancur. Salah satu warga bernama Yuningsih yang dari Jakarta Timur mengaku mengetahui adanya pameran ini dari media sosial dan mengajak anaknya untuk mengenalkan hewan-hewan dan keindahan bunga dan pohon bonsai. Baru keliling ke daerah bunga sih, bunga-bunga. Karena ada air mancurnya sih, karena air mancur sama lagi ada ini apa namanya pameran. Baru ngelihat tadi yang itu yang dibekuin ya, hewan yang di dalam itu tadi dibekuin gitu. Hewan yang udah di ragunan ya? Warga berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggelar pameran di taman-taman lainnya. Bagi masyarakat yang belum sempat berlibur ke Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat secara gratis ini, dapat mengunjungi pameran dari pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat dan akan berakhir tanggal 8 September 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Banten ajukan bidding untuk menjadi tuan rumah bersama dengan Lampung pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-23 pada tahun 2032 mendatang. Kesiapan fasilitas olahraga standar internasional di wilayah Tangerang Raya dapat dioptimalkan untuk mewujudkan keinginan Banten menjadi tuan rumah PON untuk pertama kalinya. Gubernur Banten Andra Soni didampingi Wali Kota Tangerang Sahrudin membuka kejuaraan bola basket Perbasi Cup tahun 2025 yang diikuti 101 sekolah tingkat SMP dan SMA sekota Tangerang di Gor Dimyati Sabtu siang. Kejuaraan ini dapat menjadi percontohan bagi daerah lain di Provinsi Banten dalam mencetak atlet-atlet masa depan melalui pembinaan jangka panjang yang dilakukan sejak dini. Pasalnya, Provinsi Banten bersama Lampung akan ajukan bidding kepada pemerintah pusat untuk menjadi tuan rumah bersama pada gelaran PON ke-23 pada tahun 2032 mendatang. Menurut Andra Soni, sarana fasilitas olahraga di wilayah Tangerang Raya telah memenuhi standar internasional sehingga menjadi nilai tambah bagi Banten untuk ditunjuk pertama kalinya menjadi tuan rumah PON. Akan maju dalam bidding untuk menjadi tuan rumah bersama PON bersama dengan Provinsi Lampung untuk tahun 2032. Secara administrasi kami telah mendaftar sejak saya masih menjadi ketua DPRD, dan kemudian ada komitmen bersama MOU dengan Provinsi Lampung bahwa Provinsi Lampung dan Provinsi Banten punya komitmen untuk maju dan siap menyelenggarakan perjalanan Perbasi Kota Tangerang menggelar event pertandingan antar pelajar Kota Tangerang. Untuk tahun ini diikuti oleh 101 peserta dari seluruh SMP dan SMA yang ada di Kota Tangerang. Kalau berbicara persiapan, kami yakin ya. Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk terus meningkatkan fasilitas olahraga untuk dapat dinikmati masyarakat dan bermuara menjadi sarana pariwisata olahraga yang dapat memancing wisatawan lokal maupun internasional datang ke Provinsi Banten. Dari Tangerang, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Pemirsa Berita Nasional TV, demikianlah Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Salidia Junita beserta Korea bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.